Orang tua ini membawa sekarung uang ke bank untuk menyetor uang. Setelah melihat pegawai itu melihat banyak uang receh, wajahnya penuh dengan kebencian. Tunggu sebentar. Dia memiliki terlalu banyak uang receh dan harus membutuhkan waktu berapa lama untuk bisa menghitung semuanya. Kemudian beritahu resepsionis untuk membawanya ke kantor lain. Tapi setelah pergi ke tempat lain, semua orang tidak ada yang mau melayaninya. Tapi laki-laki ini sama sekali tidak membencinya. Sebaliknya, dengan sabar dia membantu merapikan uangnya. Akhirnya ia telah merapikan semua uangnya yang berjumlah 7.000 yuan. Jadi ia memberinya saran jika uangnya disimpan. Bunganya tidak banyak, tetapi jika Tuan menaruhnya di bank, Tuan dapat menghasilkan banyak uang. Melihat pria tua yang kelelahan, ia bahkan memberi jatah makan siangnya pada pria tua ini. Lelaki tua itu segera mengikuti sarannya untuk menyimpan semua uangnya. Tapi lelaki pria tidak pernah berpikir, karena kebaikannya yang tidak disengaja itu dapat membantunya mendatangkan banyak pelanggan. Kami di sini untuk menabung kepada pria baik kemarin. Meskipun mereka semua adalah pemulung, tapi mereka memiliki banyak uang. Akan tetapi mereka masih merendahkan para pemulung itu. Jadi salah satu dari mereka memberitahu manajer selama rapat, Tielu telah mengubah bank menjadi kamp pengungsi. Bahkan baunya tidak enak dan dapat merusak para citra bank. Tetapi manajer mengatakan, selama ini bisa menghasilkan uang. Ia dapat melakukan apa saja. Akan tetapi wanita ini telah mengambil kesempatan. Ia berperan seolah-olah dapat menangani semuanya. Malam itu, ia bahkan mengambil hati manajer untuk mendapatkan posisi terbaik. Keesokan paginya, manajer datang menemui pria baik itu. Akan tetapi ia berpura-pura memujinya. Untuk menurunkan posisinya, ia memberinya posisi kepala lapangan. Sebenarnya dia mengirimnya untuk menjadi penagih hutang. Tielu mengira dia telah dipromosikan, dan terus berterima kasih kepada manajer. Jangan khawatir tentang semuanya. Saya yakin saya tidak akan mengecewakan harapan Anda. Tetapi seperti yang diketahui semua orang, ia baru saja masuk ke dalam jebakannya. Sekarang wanita ini yang menagani orang-orang pemulung. Meskipun bau, ia tetap berusaha melakukan yang terbaik agar mendapatkan posisi terbaik. Tak lama kemudian, Tielu pergi menagih hutang. Ternyata itu sama sekali bukan hal yang baik. Ia dapat menemukan banyak masalah ketika terjun ke lapangan. Ketika Tielu kembali, manajer tidak banyak mendengarkan. Ia hanya ingin melihat hasil tanpa mendengarkan alasannya. Dia bahkan mengkritik Tielu. Sebagai hukuman, gaji bulan ini dipotong. Sekarang ia tidak hanya kehilangan gajinya, bahkan ia tidak akan mendapatkan bonus. Tetapi semua ini belum berakhir. Perusahaan sedang mempersiapkan evaluasi karyawan yang sangat baik baru-baru ini. Saat di jalan ia bertemu dengan wanita licik ini. Meskipun terlihat ramah di luar, tapi busuk di dalam, Tielu masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ketika makan siang, rekan-rekannya menasihatinya untuk tetap bertahan. Mereka akan terus mendukungnya. Tak lama rapat pun akhirnya dimulai. Ketika manajer Chow mengumumkan hasil pemungutan suara, wanita itu dinilai sebagai karyawan yang sangat baik. Melihat itu ia tidak bisa mengerti lagi. Manajer mengatakan sebenarnya pekerjaan Tuan Titu sangat bagus. Tetapi kemampuan menulisnya di bawah rata-rata. Jadi saya meminta dia untuk menggantikannya. Ternyata kinerja lebih baik darinya. Sekarang tidak hanya tidak diakui. Sebaliknya, semua rekan kerja memihak padanya. Dia memberitahu istrinya tentang masalahnya. Istrinya mengatakan kalau itu tidak mudah. Sang istri memberinya saran untuk memberikan hadiah untuk manajer. Jadi mereka membeli barang kelas atas dan membujuk suaminya untuk datang ke rumah manajer. Tetapi tepat di depan rumah manajer, ia melihat wajah rekan wanitanya berjalan keluar dari rumah manajer. Sebelum pergi, manajer memberinya banyak hadiah. Melihat pemandangan ini, Titu baru ingat bahwa istri manajer sedang dalam perjalanan bisnis bulan ini. Saat ini ia tahu trik yang dilakukan teman kerjanya. Kemudian ia bertanya kepada istrinya, apakah hadiah ini masih pantas baginya? Meskipun begitu, kita harus tetap memberikan hadiahnya. Setelah banyak berdiskusi malam itu, sang istri dengan cepat menemukan cara. Dia ingin membantu suaminya mendapatkan kembali semua yang pantas dia dapatkan. Saat ini wanita itu masih bisa tertawa dan tersenyum. Apakah dia bisa membalikan keadaannya? Tunggu episode selanjutnya.